Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 2 yaitu interaksi PL/SQL. Yang pertama adalah SQL statement dalam PL/SQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel. Sedangkan perintah DNL atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dalam DML statement adalah: yang pertama, keyword end menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. Yang kedua, PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. Selanjutnya, PL/SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement. Bentuk umum atau sintaknya dari select statement adalah select list atau daftar kolom yang sedikitnya satu termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi group. Lalu variabel name, skala variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Selanjutnya record name PL/SQL, record yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Table adalah nama table dari database. Condition adalah terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai didapat dari klausa select. Contohnya adalah seperti gambar di samping ini. Select list into variable name, record name, from table, where condition. Mengambil data pada PL/SQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PL/SQL. Contohnya adalah seperti gambar di bawah ini, yang berisi sintak declare v.no, number yang panjangnya 4, lalu v_location_id dengan tipe number yang panjangnya 4, lalu begin select department ID, location ID into v.no, v-location ID from department where department name sama dengan sales. Lalu end. Contoh kedua berikut ini menggunakan deklarasi dengan atribut ampersand type. Contohnya adalah seperti gambar di bawah ini, yang berisi sintak declare v_hiredate, employee.hiredate ampersand type, lalu v_salary, employee.salary ampersand type, lalu begin select hiredate, salary into v_hiredate, v_salary from employees where employee ID sama dengan 100, end. Dan jangan lupa ditambahkan slash untuk mengeksekusi hasilnya. Contoh ketiga berikut ini menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Sintaknya adalah seperti berikut ini. Set server output on, declare v_sum cell number dengan panjang 10,2, v.no number not null sama dengan 60, begin select sum dalam kurung salary into v_sum cell
from employees where department ID sama dengan v.no dbms underscore output dot put line dalam kurung the sum salary is to char dalam kurung v-sum cell lalu n, dan jangan lupa diberi slash untuk mengakhirinya. Selanjutnya adalah manipulasi data menggunakan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database, digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Antara lain insert untuk menambahkan baris baru, update untuk memodifikasi baris yang sudah ada, delete untuk menghapus baris yang tidak diinginkan, merge memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Selanjutnya adalah menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini adalah contoh penggunaan perintah insert. Sintaksnya adalah begin insert into employees dalam kurung employee ID, first name, last name, email, hire date, job ID, salary dengan values employee underscore sec dot next file, root, course, r course, visdate, ad underscore ast, 4000, lalu n, lalu slash. Berikut ini adalah menambahkan row pada tabel employees, yaitu employee ID, first name, last name, email, hire date, dan job ID, dan salary pada tabel yang ada. Selanjutnya adalah mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Declare v_cell_increase employee.salary ampersand type sama dengan 800, begin update employee, set salary sama dengan salary plus v_cell_increase where job ID sama dengan st_cert, lalu n, lalu slash untuk mengeksekusinya. Selanjutnya adalah menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Declare v_depno employees.department_id ampersand type 2 sama dengan 10, begin delete from employees where department ID sama dengan v.depno n, lalu slash. Selanjutnya adalah menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Sintaksnya adalah declare vmno employees.employee underscore id ampersand type titik 2 sama dengan 100, begin merge into copy empc using employee a on dalam kurung a.employee id sama dengan v_mno when match, then update set c.firstname sama dengan a.firstname, c.lastname sama dengan a.lastname, c.email sama dengan a.email, when not match, then insert value dalam kurung a.employee id, a.firstname, a.lastname, titik, a.department id dalam kurung, lalu n untuk mengakhirinya. Selanjutnya adalah aturan penamaan. Tabel berikut ini adalah tabel yang berisi identifier, aturan penamaan, dan contoh. Contohnya adalah untuk identifier variabel, aturan penamaannya
v_name. Contohnya adalah v_sal. Lalu untuk konstanta c_name, contohnya adalah c_increase_sal. Lalu kursor. Aturan penamaannya adalah name_cursor. Contohnya adalah emp_cursor. Lalu untuk identifier exception, aturan penamaannya adalah e_name. Contohnya too many. Untuk table type, name_table.type. Contohnya adalah emp_table_type. Untuk table, aturan penamaannya adalah name_table. Contohnya adalah employees. Untuk record type, aturan penamaannya adalah name_record.type. Contohnya adalah emp_record_type. Untuk record, aturan penamaannya adalah name_record. Contohnya adalah customer_record. Untuk variabel substitusi dalam SQL plus, aturan penamaannya adalah p_name. Contohnya adalah p_sal. Dan yang terakhir adalah untuk host atau bind variable. Aturan penamaannya adalah g_name. Contohnya adalah g_year_sal. Selanjutnya adalah SQL kursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu yang pertama adalah implicit kursor dan yang kedua adalah explicit kursor. Atribut SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor. Terdapat suatu tabel berisi nama atribut dan kegunaan. Yang pertama adalah SQL_row count. Kegunaannya adalah jumlah baris data yang dihasilkan atau nilai integer. Selanjutnya adalah SQL_found. Kegunaannya adalah atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. Lalu SQL_notfound adalah atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris pun yang dihasilkan. Lalu SQL_isopen adalah selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Contoh penggunaan kursor dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terdapat sintak untuk contoh penggunaan kursor. Sintaknya berbunyi variabel rows_delete varchar 2 yang panjangnya 30, lalu declare v_employee_id employee.employee_id _type (2) sama dengan 176, begin delete from employees where employee_id sama dengan v_employee_id (2) rows delete (2) minus dalam kurung SQL_row count row deleted lalu n lalu backslash, dan hasilnya adalah print rows deleted. Selanjutnya adalah latihan soal. Yang pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max. Setelah itu, simpan hasilnya dalam find variable g_max_depno dan tampilkan hasilnya. Berikut ini adalah hasilnya. Sebelumnya saya telah melakukan praktikum pada command prompt, dan ini adalah hasilnya. Yang pertama, sintaknya adalah declare
gmax.no department.department.id &type lalu begin select max dalam kurung department ID into gmax.no from department dbms output.put line dalam kurung to char dalam kurung gmax.no lalu n dan jangan lupa ditambahkan slash untuk mengeksekusinya. Lalu hasilnya adalah prosedur successfully completed. Latihan soal yang kedua adalah modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. Pertama, gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. Yang kedua, buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax.no ditambah 10 jadi 270 ditambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Selanjutnya, tampilkan data departemen yang baru dibuat tersebut. Dan berikut adalah hasilnya. Pada box yang pertama, itu adalah jawaban untuk soal A. Lalu box kedua adalah jawaban untuk soal B. Lalu box 3 adalah sintak untuk soal C. Lalu yang terakhir hasilnya adalah sukses ID .280 dan nama .2 education. Untuk soal A, kita menggunakan sintak define dep n sama dengan education. Lalu untuk jawaban B, declare gmax.no department.department_id &type gname department.department_name &type begin select max dalam kurung department ID into gmax.no from department dbms output.put _line dalam kurung to char dalam kurung gmax.no insert into department dalam kurung department ID department name location ID values gmax.no plus 10 depn 0 dbms output.put line sukses, yang berarti jika telah berhasil untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya dan ditambahkan 10, maka akan menghasilkan sukses dan ID sama dengan 280. Latihan soal yang ketiga adalah modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID sama dengan 280, nilai 280 dari soal 2B, set location ID sama dengan 1700. Sebelumnya saya telah melakukan percobaan pada command prompt dan berikut adalah hasilnya. Sintaknya adalah bikin update departemen set location ID sama dengan 1700 where department ID sama dengan 280 lalu n dan jangan lupa ditambahkan slash untuk mengeksekusi hasilnya. Lalu hasilnya adalah PLSQL procedure successfully completed. Soal selanjutnya adalah buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2 dengan departemen ID sama dengan 280, kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL
ampersand row count, periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Sebelumnya saya telah melakukan percobaan pada command prompt dan ini adalah hasilnya. Sintaksnya adalah begin delete from department where department ID sama dengan 280.2 rows delete .2 sama dengan kurung SQL row count rows delete n lalu slash untuk mengakhiri dan mengeksekusi hasilnya. Lalu hasilnya adalah satu rows telah berhasil di delete. Selanjutnya, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max, setelah itu simpan hasilnya dalam bind variable gmax.no dan tampilkan hasilnya. Berikut adalah sintaknya dan contoh dari hasil pada command prompt yang sebelumnya telah saya lakukan. Sintaknya adalah set server output on, declare gmax.no, department underscore id, ampersand type, begin select max department id into gmax.no from department dbms underscore output put line dalam kurung to chart dalam kurung gmax.no lalu n lalu slash untuk mengeksekusi hasil dari sintak tersebut. Selanjutnya, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. A. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax.no ditambah 10, jadi 270 ditambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Lalu C, tampilkan data departemen yang baru dibuat. Berikut ini adalah hasilnya dan sintaknya. Soal ini sama dengan soal sebelumnya, yang hasilnya adalah seperti gambar berikut ini. Dapat dilihat hasilnya sukses, ID 280, nama education. Soal selanjutnya, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID sama dengan 280. Nilai 280 diperoleh dari soal 2B. Set location ID sama dengan 1700. Set server output on. Begin update departemen set location ID sama dengan 1700. Where department ID sama dengan 280 n lalu slash. Hal tersebut adalah sintak dari jawaban soal berikut ini. Latihan soal selanjutnya adalah buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Departemen ID sama dengan 280, kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL ampersand row count, periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Jawaban di bawah ini adalah sintak untuk menghasilkan jawaban untuk soal tersebut, dan gambar di samping itu adalah hasil dari percobaan yang telah saya lakukan pada command prompt, dan nampak pada akhir pada gambar tersebut hasil dari sintak tersebut, yaitu rows deleted, one rows deleted.
Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Terima kasih.